Kisah perjalanan hidup seorang anak manusia. Hari ini kita mau cerita tentang kekudusan hamba Tuhan. Nah, akhir-akhir ini kita dengar banyak sekali berita. Ada pendeta ini melakukan begini-begini, pendeta sana begono-begono. Kalau nggak bisa jadi hamba Tuhan yang benar-benar hamba Tuhan, jangan permalukan Tuhan Yesus. Jangan permalukan Dia. Dia sudah rela mati di kayu salib untuk nanggung dosa kita. Dia ditelanjangin karena kenajisan kita. Aduh, jangan tambah lagi dengan perbuatan kita ini. Kalau sudah pendeta sebagai hamba Tuhan itu janganlah melakukan hal-hal yang memalukan Tuhan, mempermalukan Tuhan Yesus. Kita dengarkan kemarin yang di Blitar, hamba Tuhan yang sebenarnya sudah tua loh. Duh, melecehkan anak kecil-kecil, kasihan. Dia sudah seperti opahnya sendiri kan itu. Kok bisa sampai segitunya itu? Jahat betul perbuatannya itu, karena anak-anak ini masih kecil-kecil. Ada yang sampai tuh masih 7 tahun. Aduh, kasihan banget anak-anak. Gak takut Tuhan itu namanya itu. Nah, kalau hamba Tuhan berbuat seperti begitu, jelas dia tidak takut Tuhan. Jelas dia tidak takut Tuhan. Dia nantang Tuhan itu. Itu yang ketahuan ya. Sebenarnya banyak loh hamba Tuhan ya, bukan hamba Tuhan, hamba iblis, melakukan hal-hal tercela. Ada juga teman saya yang mendapat pelecehan. Teman saya umur 50-an dapat pelecehan dari pendetanya. Ini mereka baru ada konsolidasi. Bagaimana? Karena istrinya Bapak Pendeta ini bela mati-matian. Bela suaminya tuh baik, suaminya jujur, suaminya tidak nakal. Aduh, kok bisa gitu? Ya, banyak begitu. Yang di Blitar kan juga istrinya belain itu, bela mati-matian dengan memfitnah anak perempuannya, supirnya ini. Kalau anak perempuannya memang binal, anak perempuan ini memang nakal, ya. Hamba Tuhan apa hamba setan, kayak saya bilang sering. Yang jelas itu mereka mempermalukan Tuhan Yesus. Jelas-jelas mempermalukan Tuhan Yesus. Mereka menelanjangi Tuhan Yesus untuk kedua kalinya. Kalau Tuhan Yesus dulu ditelanjangin, sudah ditelanjangin, dihina, dinista karena dosa-dosa kita, dosa percabulan manusia. Ini hamba-hamba Tuhan ini kalau melakukan percabulan lagi seperti itu, sama saja mereka menelanjangi Tuhan Yesus untuk kedua kalinya. Tuhan Yesus ditelanjangin mereka. Itu perbuatan yang jahat.
Kalau sudah ketahuan, wah ngelesnya banyak sekali ngeles. Makanya mau berbuat itu pikir dulu akibatnya. Jangan asal nafsu sudah tutup otak. Melakukan hal yang tidak terpuji. Sudah viral begini, baru bingung sendiri. Ada teman saya yang tadi saya katakan 50 tahun loh usianya, dilecehkan sama pendetanya. Tapi istri pendetanya bela betul-betul belain suaminya luar biasa. Saya tetap percaya suami saya. Suami saya itu setiap hari kami itu ngobrol heart to heart. Kami saling terbuka. Ada apa-apa suami saya pasti ngomong. Suami saya itu kalau di WA sama perempuan, dia pasti mesti ngasih tahu ke saya. Aduh ibu, memangnya suamimu kemana-mana kamu 24 jam sama dia? Pelaku-pelaku pelecehan itu ya, laki-laki yang suka melecehkan perempuan itu kalau sudah sampai ketahuan dan lapor polisi begitu ya, harusnya diapain tuh? Dikebiri aja supaya nggak ada nafsu lagi. Kayak kucing saya jantan. Wah, kalau sudah musim kawin ngaung malam-malam tuh, wish, sampai aku nggak bisa tidur. Tak kebiri aja, setelah kebiri dia jadi lembut. Nggak pergi-pergi dari rumah, anteng di rumah. Mungkin orang-orang yang suka begitu itu memang harus dikebiri ya. Hukum ini sudah diberlakukan apa belum ya? Hukum di Indonesia nih. Orang-orang yang suka melecehkan, orang-orang yang suka perkosa, harusnya itu dikebiri aja udah, supaya dia netral. Benar, kalau hukum itu diterapkan dan ada orang pertama dikebiri, saya bikin nasi kuning, betul loh, tumpengan saya, selamatan, syukuran. Karena saya pun waktu kecil dilecehkan gitu. Jadi saya paling benci dengan laki-laki yang suka melecehkan perempuan. Apalagi itu hamba Tuhan ya. Hamba Tuhan kok melecehkan. Mestinya sebagai hamba Tuhan kan tahu kebenaran firman Tuhan tuh nggak boleh melakukan hal yang kayak gitu. Justru harus melindungi perempuan-perempuan yang di sekitarnya, harus dijaga, bukan dilecehkan. Kalau hamba Tuhan melecehkan kayak begitu, harusnya hukumannya lebih berat ya. Bukan cuma kebiri kali. Sekalian tuh alatnya juga diamputasi aja. Supaya game site udah tidak ada permainan lagi. Game over. Udah selesai. Sebel kalau lihat hamba-hamba Tuhan kok melakukan hal yang mempermalukan Tuhan Yesus kayak gitu. Hamba Tuhan, Tuhannya siapa? Tuhan Yesus. Coba, apa enggak mempermalukan Tuhan Yesus? Orang seberang tanya, kalau dengar bilang beliau adalah seorang hamba Tuhan, ditanya, hamba Tuhan siapa? Tuhannya siapa? Terus dijawab, Tuhan Yesus lah, hambanya Tuhan Yesus lah. Hamba Tuhan Yesus. Hei, hamba Tuhan Yesus. Terus dia melecehkan perempuan. Dia
berselingkuh dengan perempuan lain, apakah Tuhan Yesus melakukan hal itu? Coba. Tuhan Yesus ngajari kamu berbuat begitukah? Jangan permalukan Tuhan Yesus. Kamu punya nama tuh, ada embel-embel hamba Tuhan. Tolong Bapak Pendeta, sadar Bapak. Bapak itu hamba Tuhan loh. Saya kemarin dengar teman saya telepon nangis-nangis cerita ke saya itu soal pelecehan itu. Geram rasanya ya. Saya bilang, kalau saya dilecehkan lagi sama orang, itu kalau dalam mobil langsung saya jotos orangnya. Mukanya saya jotos. Itu kurang ajar namanya. Hamba Tuhan kok berbuat begitu. Mempermalukan Tuhan. Kurang malukah Tuhan dipermalukan dulu? Ditelanjangin, dihina-hina. Kurang malu apa? Kurang dipermalukan seperti apa? Kurang dinista seperti apa? Terus kamu lagi buat lagi. Kamu telanjangin lagi Tuhan sekarang. Dengan perbuatanmu, percabulan-percabulanmu. Gila. Hamba Tuhan kok kayak gitu ya? Sedih dengarnya, jujur sedih. Mendengar begitu tuh sedih. Bertobat. Kalau kamu yang belum melakukan pelecehan atau perzinahan, tapi sudah kebayang-bayang di pikiranmu, ya, kalau sudah kebayang-bayang di pikiranmu untuk melakukan hal yang tidak terpuji, tolong sadar, hapus semua tuh ingatanmu tentang hal yang buruk itu. Jangan kau permalukan Tuhanmu. Jangan kau permalukan Tuhan Yesus. Cukup. Hamba Tuhan yang jujur, yang baik memang tidak banyak, tapi di sekitar saya ada banyak juga hamba Tuhan yang pendeta, yang gembala memang baik, termasuk gembalaku sendiri. Menjaga kekudusan hati itu memang tidak mudah. Menjaga kekudusan pikiran itu memang tidak mudah. Menjaga kekudusan mata ini juga memang tidak mudah. Karena dari mata melihat turun ke hati, turun ke pikiran dan hati. Bertobatlah. Bertobat. Kalau kamu belum melakukan hal itu, bertobat. Jangan sampai murka Tuhan turun atas hidupmu dan kutuk Tuhan turun atas anak turunanmu. Hidup kuduslah. Semua hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Jangan